Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Heni Purbayanti, presensi 19 dengan NIM 2211031182 dari kelas B1 Denpasar semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran, media pembelajaran, dan pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran IPS di SD. Nah, selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya. Kalau begitu, mari kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran? Emang di dalam belajar mengajar itu memerlukan metode pembelajaran? Di dalam belajar mengajar itu, metode pembelajaran itu sangat penting tahu. Kita harus tahu apa itu metode pembelajaran, apa saja jenis-jenis metode pembelajaran, dan kita harus tahu apa itu peran guru dalam metode pembelajaran. Wah, aku baru tahu loh kalau di dalam belajar mengajar itu kita memerlukan metode pembelajaran. Kalau begitu, aku mau tahu dong apa itu metode pembelajaran. Oke, baik, langsung saja kita langsung ke materi biar kalian semua tidak penasaran apa sih itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam berbagai konteks. Dalam sejarah, metode ilmiah berkembang dari observasi dan dedukasi pada zaman Yunani hingga metode eksperimen kontrol pada abad pencerahan. Dalam pendidikan, evolusi metode pengajaran dari ceramah guru ke pembelajaran interaktif seperti pembelajaran berbasis proyek dan kooperatif mencerminkan perubahan pendekatan. Sejarah metode ini bervariasi di setiap disiplin ilmu dan bidang kehidupan, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pemahaman ilmiah. Nah, adapun peran guru dalam metode pembelajaran, yaitu yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru merupakan pendidik, panutan, dan identifikasi bagi murid. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru merupakan pengajar yang membuat materi jelas dan dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, guru sebagai sumber belajar, di mana kemampuan guru harus menguasai materi. Yang keempat, guru sebagai fasilitator, di mana untuk memudahkan murid dalam pemahaman materi. Yang kelima, guru sebagai pembimbing, di mana pembimbing perjalanan fisik, mental, moral, dan emosional. Yang keenam, guru sebagai demonstrator dengan memiliki sikap inspiratif. Yang ketujuh, guru sebagai pengelola. Guru memegang kendali atas suasana pembelajaran yang kondusif. Yang kedelapan, guru sebagai penasehat. Guru sebagai penasehat bagi murid dan orang tua. Yang kesembilan, guru sebagai inovator, di mana guru menerjemahkan pengalaman ke dalam bahasa modern. Yang kesepuluh, guru sebagai motivator. Guru memiliki peran penting untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Yang kesebelas, guru sebagai pelatih. Dalam hal ini, guru akan bertindak sebagai pelatih untuk mengembangkan keterampilan intelektual dan motorik siswa. Yang ke-12, guru sebagai elevator. Guru harus melakukan evaluasi untuk menilai hasil belajar siswa dan keberhasilan proses pembelajaran. Nah, adapun jenis-jenis metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode ceramah, yaitu penyampaian materi secara lisan oleh pendidik. Yang kedua, metode tanya-jawab, meningkatkan rasa ingin tahu siswa dengan interaksi pertanyaan dan jawaban. Yang ketiga, contextual teaching learning atau CTL, pembelajaran yang membangun kreativitas siswa. Yang keempat, collaborative learning, yaitu belajar kelompok untuk mencari solusi bersama. Yang kelima, tutorial atau tutoring, pemberian pelajaran individual
dalam bentuk bantuan atau tutor. Yang keenam, quantum learning, yaitu strategi membuat belajar menyenangkan dan meningkatkan daya ingat. Yang ketujuh, latihan atau drill, cocok untuk keterampilan fisik atau gerakan. Yang terakhir, kedelapan yaitu portofolio, memberikan tugas yang menghasilkan output, memungkinkan siswa mengekspresikan diri. Nah, itu tadi tuh penjelasan tentang metode pembelajaran. Ada peran gurunya dan ada juga jenis-jenis metode pembelajaran. Jadi, kalian semua sudah pada tahu kan? Wah, sudah. Terima kasih ya. Sekarang aku sudah tahu apa itu metode pembelajaran, apa saja peran guru dalam metode pembelajaran, dan apa saja sih jenis-jenis metode pembelajaran. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu media pembelajaran. Kalian sudah pada tahu belum bahwa di dalam pembelajaran itu kita memerlukan media pembelajaran? Hah? Media pembelajaran? Di dalam belajar mengajar juga perlu media pembelajaran? Loh, iya dong, di dalam belajar mengajar itu kita memerlukan media pembelajaran. Wah, begitu ya. Aku baru tahu. Kalau begitu, coba dong jelaskan apa itu media pembelajaran. Baik, di sini aku akan menjelaskan apa itu media pembelajaran, apa saja peran media pembelajaran, dan apa saja jenis-jenis media pembelajaran. Kalau begitu, mari kita simak penjelasannya. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah setiap benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari pembelajaran kepada orang yang akan menerimanya. Atau sebaliknya, benda, peristiwa, orang, atau kombinasi dari semuanya dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Adapun sejarah media, sejarah media dimulai dari zaman prasejarah dengan lukisan goa hingga perkembangan tulisan pada 3000 SM. Abad ke-17 dan 18 melihat perkembangan surat kabar dan majalah. Fotografi di abad ke-19 merekam gambar dan berita dengan presisi. Radio, televisi di abad ke-20 serta internet di pertengahan abad ke-20 membawa perubahan besar dalam komunikasi dan akses informasi. Media sosial di awal abad ke-21 memberikan platform baru untuk berbagai informasi. Teknologi seluler dan perkembangan masa depan seperti augmented reality, virtual reality, dan kecerdasan buatan terus mempengaruhi cara kita berinteraksi dan mengonsumsi media. Sejarah media adalah cerita evolusi manusia dalam berkomunikasi dan berbagai informasi melalui berbagai medium. Adapun jenis-jenis media pembelajaran yaitu yang pertama, media audio, yaitu menyalurkan pesan audio melalui indera pendengaran. Contohnya radio, tape recorder, laboratorium bahasa. Yang kedua, media visual, mengandalkan indera penglihatan dengan media visual diam, contohnya foto, flashcard, dan media visual gerak, contohnya film bisu. Yang ketiga, media audio visual, menampilkan suara dan gambar baik diam maupun gerak, contohnya TV diam, buku bersuara, film TV. Yang keempat, media serbaneka. Media serbaneka harus sesuai dengan potensi daerah atau masyarakat, seperti papan tulis, model 3 dimensi, realita atau benda nyata, sumber belajar masyarakat, atau karya wisata. Yang kelima, gambar fotografi. Harus perhatikan kualitas, artistik, ukuran, validasi, dan daya tarik pada gambar-gambar. Contohnya seperti dari surat kabar, lukisan, dan foto. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, peta dan global. Menyajikan data lokasi, keadaan permukaan, posisi kesatuan politik, distribusi, penduduk, dan bentuk bumi. Adapun peran media pembelajaran yaitu yang pertama, menyampaikan materi pelajaran secara efektif dengan cara yang menarik dan mudah dipahami siswa, membantu fokus dan keterlibatan dalam proses pembelajaran.
Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media yang menarik, mendukung ketertarikan dan keterlibatan dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu pemahaman materi pelajaran dengan penyajian visual dan interaktif, memudahkan pemahaman siswa. Yang keempat, mendukung pelajaran mandiri, memungkinkan siswa belajar sesuai kecepatan dan kemampuan mereka. Yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, memudahkan penyampaian ide dan pemahaman terhadap pendapat orang lain. Oke, kalian semua sudah pada tahu kan apa itu media pembelajaran? Karena di dalam belajar mengajar itu kita itu memerlukan media pembelajaran karena itu akan membuat kelas yang menyenangkan dan para murid pun tidak akan bosan dengan kelas kita loh. Jadi itu tadi penjelasan tentang media pembelajaran. Ada peran medianya dan ada jenis-jenis medianya. Nah, materi yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran IPS di SD. Pemanfaatan sumber belajar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemahaman siswa tentang berbagai aspek sosial, sejarah, geografi, dan pemerintahan. Pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran merupakan salah satu upaya guru dalam menciptakan suasana belajar yang inovatif dan tidak terpaku ke dalam metode ceramah saja. Adanya berbagai macam sumber belajar, selain membuat siswa tidak cepat bosan, juga terdapat hal-hal baru yang membantu siswa lebih tertarik di mata pembelajaran tersebut, termasuk dalam pembelajaran IPS. Hal ini merujuk pada teori definisi menurut AECT 2004 dalam Warsita 2008-17 menyatakan bahwa memanfaatkan, mengelola sumber belajar merupakan bagian dari peningkatan dalam proses pembelajaran yang termasuk teknologi pendidikan. Berdasarkan teori tersebut, tujuannya yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan menyenangkan, serta meningkatkan kinerja. Baik, sekian penjelasan materi dari saya tentang metode pembelajaran, media pembelajaran, dan pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran IPS di SD. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Bye-bye! Om Santi 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 Om.